Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat channel Tuan Guru Official. Terima kasih telah menonton channel kami. Jazakumullah khairul jaza. Semoga Allah membalasnya yang lebih baik kepada antum sekalian. Yuk kita simak ceramah dari Kiai Imaduddin tentang masalah nasab. Tidak lama-lama, yuk kita simak bersama-sama. Hormat kepada habaib yang alim tidak perlu. Karena palsu. Kata Bapak. Karena palsu. Kalau saya berbeda Pak. Karena kita wajib menghormati orang berilmu. Di dalam Al-Quran, Al-Quran dulu lah. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum waladhina utul ilma. Wajib menghormati orang berilmu karena dia tinggi pangkatnya di sisi Allah. Yang kedua, akrimul ulama fa innahum indallahi kurama. Jadi orang yang berilmu baca kitab. Udahlah kalau masalah agama baca kitab aja tuh. Itu ciri yang jelas dia berilmu. Baca kitabnya dari kanan ke kiri. Jangan yang dari kiri. Jelas itu tidak bisa baca kitab. Kalau dia ngajarin misalnya Fathul Qorib di musola, habaib, babul wudu'i utawi iki iku bab wudu, bacanya pas, babu dibaca dhamma, dibaca rofa, wudu'i dibaca kasro, karena dia jadi khobar mubtada mahdhuf ay hada babul wudu'i. Nerangin dia al-wudu misal utawi wudu, udah jelas itu orang alim. Hormati. Udah dia mengajar Fathul Qorib di musola kok. Ya enggak? Bukan karena dia habib, tapi karena dia ngaji Fathul Qorib. Karena menghormati orang berilmu hukumnya wajib. Ada perintahnya dari Rasulullah, akrimu gopi lamer. Sing gopi lamer itu nunjukaken keakeane, nunjukaken wajib. Iman perusak citra umat Islam Indonesia. Iman adalah pengadu domba umat Islam. Iman adalah ulama su yang dimana dikhawatirkan oleh Rasulullah fitnah dan kerusakan yang dia lakukan lebih besar, lebih berat daripada yang dilakukan oleh Dajjal. Iman adalah pemecah belah umat. Iman adalah provokator. Saya ngomong begitu. Terus kalian semua di sini percaya nggak dengan omongan saya? Ya. Percaya nggak? Ya udah, siap kabeh wali. Wali mana itu? Lamun siap percaya ali ngomong siap wali. Kumaha ya goblok ya. Kalau menyebarkan pertama kali tidak, karena yang menyebarkan pertama kali adalah kalau beliau itu ngomong menyebarkan dalam pengertian pertama kali menyebarkan Islam di Indonesia tertolak karena sejarah tidak mengatakan seperti itu. Kalau mereka dari sejak pertama kali datang ke sini, kemudian karena mereka pinter, kemudian ngajarin agama, bisa. Kebetulan baik orangnya, alhamdulillah. Tapi ada ajaran-ajaran, doktrin-doktrin, lihat di YouTube bagaimana dari keluarga Ba'alwi ini ada yang mengatakan kalau tidak menjadi muhibbinnya Ba'alwi tidak akan dapat syafaat Nabi. Iya betul, saya juga diancam gitu ya. Iya. Pokoknya nek pitutur lur melu kayak imat gak bakal oleh syafaatnya Kanjeng Nabi. Kalau tidak percaya Habib itu cucu Nabi maka tidak akan barokah. Saya sudah dikafirkan. Oh malahan tambah ekstrim ya. Iya sudah. Saya sementara kalau kita bicara nasab, ya nasab itu tadi berita itu mahtamala sidqa wal kadhiba, dia bisa benar bisa salah, dan saya dapat membuktikan Pak Rukyanto bahwa nasab mereka itu salah, nasab mereka tertolak
dia bukan cucunya Nabi. Kalau mereka itu ulama, kita wajib hormati, bukan karena dia turun Nabi, karena ulama, karena memberikan manfaat untuk masyarakat sekitar, ngajarin ngaji, ngajarin kitab. Tapi saya belum lihat ada Habib yang ngajarin kitab, baca Fathul Muin misalnya. Ada juga selawatan, ceramah, termasuk Abah Lutfi. Belum pernah saya melihat beliau baca kitab kuning. Yang ada adalah ceramah. Maka kalau ketika ada yang nanya sama saya, Abah Lutfi itu ulama bukan? Bukan. Maka kalau ketika ada yang nanya sama saya, Abah Lutfi itu ulama bukan? Bukan. Tapi dia penceramah. Kenapa? Karena ulama harus bisa baca kitab kuning. Syarat ulama itu mampu membaca kitab kuning sebagai satu syarat utama orang memahami agama. Bagaimana orang tidak bisa baca kitab kuning mampu memahami agama dengan benar? Paling dia dapat mendengar dan dapat membaca dari terjemah. Kalau dapat mendengar dan dapat membaca dari terjemah, itu tidak bisa istimbat. Kenapa? Karena Al-Quran berbahasa Arab, Al-Hadis berbahasa Arab. Cara memahami Al-Quran dan hadis itu hanya bisa dipahami oleh dia yang baca kitab kuning. Santri Lirboyo, santri Peloso, santri Sidogiri, santri-santri pondok pesantren salaf. Yang bisa memahami agama dengan benar hanya ulama. Siapa ulama? Syarat pertama harus baca Fathul Qorib, Ihya Ulumuddin, Sahih Bukhari. Ada kan Mbak Alwi itu kalau bulan Rajab atau bulan apa itu mengadakan khataman Bukhari. Khataman doang, tidak baca kitabnya. Khatamannya iya, tapi tidak baca kitab Bukharinya. Nah, itu yang kita sekarang sedang melawan doktrin-doktrin itu. Melawan itu bukan marah. Kalau marah itu nggak ada arah. Kalau melawan itu artinya hal-hal yang buruk, ayo kita lawan agar mereka tidak buruk, mereka juga bisa bertaubat. Ayo kita sama-sama bangsa Indonesia seuyunan, semuanya pun bisa menjadi mulia. Siapa saja bisa menjadi ulama, siapa saja bisa menjadi wali, siapa saja bisa masuk surga. Tidak mesti dia harus jadi muhibbinnya Mbak Alwi, dia harus bisa masuk surga baru. Tapi siapapun yang bertakwa kepada Allah, dia yang bisa untuk merasakan nikmatnya surga. Silahkan kalian jatuhkan kehormatan Mbak Alwi. Silahkan kalian hina sesuka hati kalian. Diamnya para Ba'alawi, diamnya para Ba'alawi atas orang-orang yang hina itu adalah suatu jawaban, saudara-saudara, bahwasanya auman singa terlalu mahal untuk membalas gonggongan anjing-anjing. Saudara-saudara, kami Ba'alawi bagaikan kayu gahru, yang dimana kayu gahru semakin dibakar semakin semerbak wanginya. Kami Ba'alawi bagaikan besi, semakin ditempa semakin dibakar. Kami akan menjadi pedang yang terhunus yang siap memenggal leher-leher para musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Keluar kau! Ini pendekar kau, ayo pendekar! Satu-satu lawan saya, ayo! Penipu kau, penipu, bajingan kau, keluar, Saya 1 jam dalam mobil, tunggu. Saya niat baik, datang baik buat tabayun. Hah? Kau punya bos itu sudah tipu 25 miliar. 25 miliar dia tipu sama saudara. Saya sabar, saya datang kemari baik-baik. Saya koordinasi dulu sama Polsek. Betul. Dan saya kasih putih di semua ini. Bilang saya suruh. Pilih, mau ketemu, ngobrol baik-baik, atau perang. Kita udah nunggu.
Saya tunggu 1 jam di sini, binatang kalian. Kita kooperatif bawa anggota. Kita kooperatif, saya pergi ke polisi dulu. Saya ke kantor polisi dulu. Tapi malah dibikin begini. Ramadan. Saya tahu kalian cuma tugas. Saya ngerti kalian. Sabar. Binatang biasa orang tunggu saya. Rekam itu. Ini mursid apa? Guru-guru, pendekar. Mana pendekar? Satu-satu orang saya. Dari tadi saya sabar. Woi, keluar kau. Kalau pendekar keluar. Keluar. Woi, Adin, keluar kau. Kalau pendekar keluar. Satu-satu orang saya. Panipu kau. Dari tadi saya sudah sabar dari tadi. Salah berurusan kalian. Panggil Asad kemari. Alhamdulillah, kita telah menyimak ceramah dari Kiai Imaduddin. Semoga menjadi wawasan kita, menjadi tambahan ilmu buat kita, pengetahuan kita tentang masalah habaib, tentang masalah nasab di Indonesia yang akhir-akhir ini tidak kunjung selesai, teman-teman. Masalah nasab semoga cepat usai dengan baik, dan semoga Indonesia ini, para ulama-ulama Indonesia ini, dan para habaib Indonesia semoga mendapatkan ridha oleh Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian saja dari kami. Manakala ada kesalahan dan kekurangan, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.